tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umattihu qalila thumma adtarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Ikhwatul iman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di tengah-tengah persawahan ya, yang ada di lingkungan Banjaran, Kabupaten Bandung. Saya ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Ini berkaitan dengan makna Rahman dan Rahim. Sebagaimana di dalam ayat atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Kemudian apa kaitannya dengan masalah sawah ya, sebagai alam semesta yang harus kita tafakuri, yang disebut dengan tafakur alam, memahami ayat-ayat alam ya, ayat-ayat kauniyah yang digandengkan dengan ayat-ayat Qur'aniyah ya. Makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya Allah memiliki sifat Rahman. Allah itu Maha Pengasih tanpa pilih-pilih ya. Siapapun orangnya, apakah dia seorang mukmin, seorang munafik, seorang kafir, seorang musyrik misalnya, Allah itu tetap akan memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia itu. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih ya. Allah tidak pernah memilah-milah ya. Allah akan memberikan rizkinya, apakah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, tanpa melihat orang itu mukmin atau bukan. Sebagaimana yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah 126, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Dan ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, rabbij'al hadza baladan amina, ya Rabb, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, maksudnya Mekah. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Dan berikanlah rizki kepadanya dari berupa buah-buahan kepada orang yang beriman kepadamu ya Allah dan kepada hari akhir. Kemudian apa jawaban Allah ketika Ibrahim berdoa seperti itu? Qala, Allah menjawab, wa man kafara fa umattihu qalila.
Dan kepada orang yang kafir pun, kata Allah, bukan hanya kepada orang yang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, kepada orang yang kafir pun fa'umatti'uhu qalila. Aku akan memberikan kenikmatan kepadanya, kesenangan kepadanya, tetapi hanya qalila, hanya sesaat saja, hanya sebentar saja, hanya sedikit saja, yaitu ketika di dunia saja. Ya. Tsumma antaruhu ila adzabinar. Kemudian setelah itu aku akan campakkan dia, aku akan lemparkan dia ke dalam siksa neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal atau seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, inilah makna Rahman. Jadi kebutuhan manusia di dunia ini tidak memilih-milih, tidak pilih kasih, tidak memilah-milah. Allah akan memberikan kepada siapa? Wa man kafaro fa umatti'uhu. Bahkan Allah akan memberikan kesenangan kepada orang-orang yang kafir sekalipun. Tetapi hanya qalilan, tetapi hanya sebentar saja. Ya. Apa kaitannya dengan persawahan? Nah, kita bisa ambil contoh misalnya nih di sawah ini. Yang ikhwatul iman bisa lihat ya. Ketika petani memberikan pupuk ke sawah, petani itu tidak memilih-milah ya untuk memupuk itu, apakah untuk padi ataupun untuk rumput atau untuk gulma. Semua yang hidup di persawahan maka akan mendapatkan pupuk dari petani yang ditaburkan oleh sang petani itu ke sawah. Makanya tidak jarang ya rumput-rumput liar jauh lebih subur daripada padinya. Tetapi itu sifatnya juga sementara. Petani itu tidak mengharapkan gulma, tidak mengharapkan rumput, tetapi yang diharapkan itu adalah padi. Maka ketika saatnya nanti ada yang istilah namanya ngacak atau ngaramet gitu ya. Ngacak, ngaramet itu dalam bahasa Indonesianya menyiangi, mencabut rumput-rumput liar yang akan mengganggu pertumbuhan padi, sehingga tidak terjadi perebutan pupuk di sawah. Maka pada saatnya nanti petani itu akan melakukan penyiangan atau ngacak atau ngaramet menurut orang Sunda ya. Dicabuti itu yang namanya rumput-rumput liar, gulma-gulma liar, kemudian nanti akan dibenamkan ke dalam lumpur. Inilah makna summa adtaruhu ila adzabinar ya. Kemudian nanti aku akan lemparkan, akan campakkan dia, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, ke dalam siksa api neraka. Seperti halnya petani mencabuti rumput-rumput di sawah, kemudian dibenamkan ke dalam lumpur. Ya. Tetapi yang dibiarkan oleh petani, yang disayangi oleh petani adalah padinya saja. Sampai nanti padi itu akan dipanen, akan dijemur, kemudian akan digiling sehingga menjadi butiran-butiran beras. Ketika sudah menjadi butiran beras, maka petani akan menyimpan beras itu di tempat yang baik. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala ya, yang diharapkan itu orang-orang yang mukmin, maka ketika telah meninggal dunia ya, orang mukmin sudah dibersihkan dari dosa-dosanya, kemudian menjadi hamba yang muttaqin, maka Allah akan menempatkan di surga. Inilah perumpamaan ya, makna dari Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi yang disayang oleh Allah adalah orang-orang mukmin saja. Tetapi Allah juga Maha mengasihi kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada orang yang kafir sekalipun. Itu perumpamaannya seperti petani yang menanam padi di sawah, maka ketika dia memupuk persawahan, maka yang akan menerima pupuk itu bukan hanya padi, tetapi rumput-rumput liar pun akan mendapatkan bagiannya. Tetapi sang petani tidak menyayangi kepada rumput, sehingga pada nantinya rumput itu akan dicabuti, akan dibenamkan di dalam lumpur. Kemudian yang dipelihara sampai panen adalah padi. Inilah makna Rahman dan Rahim yang bisa kita aplikasikan dalam dunia pertanian. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah saya sampaikan, menambah wawasan dan ilmu kepada kita semua, sehingga ketika kita berpergian ke kebun atau ke sawah, maka kita harus bertafakur alam,
memahami ayat-ayat kauniyah atau alam semesta yang ada di sekitaran kita, supaya kita menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, ya, istiqomah dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.